Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny Ikhlas bersama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang salah satunya menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Dan sudah bersiap-siap yang akan membahas kita, tamu-tamu kita yang terhormat tentu saja. Yang pertama saya akan kenalkan terlebih dahulu, di sebelah kanan saya ada Mr. Kiwil. Beliau adalah pakar pernikahan ya. Iya kan? Pakar pernikahan. 3 kali menikah, 1 kali gagal. Ini kalau tinju tuh 3 kali KO, 1 kali kalah. Iya, tapi tidak apa-apa. Terima kasih sudah ada di sini, Kiwil. Moga-moga bisa berbagi ya, berbagi penderitaan maksudnya. Dan di sebelahnya ada Fitrop. Iya. Fitrop adalah dari Purworejo, Perhimpunan Wanita Rela Jomblo. Iya. Dengan usianya, orang pasti tidak akan mengira kalau Fitrop ini udah 40 tahun ya. Insya Allah bulan depan memasuki masa remaja 52 mas. 52, oh luar biasa ya. Rentak sekali kamu ini. Ya, dan di sebelah kiri saya ada, ini dia. Terima kasih sekali, Irfan Hakim. Ya. Beliau mewakili Persatuan Selebritis Korban Serong alias Persekong. Iya, oke. Interupsi. Interupsi kenapa? Apa tadi? Saya mewakili apa tadi? Persatuan Selebritis Korban Serong. Selebritis Korban Serong. Iya. Kenapa singkatannya jadi Maaf, Persekong? interupsi. Persekong. Ya. Interupsi, Bapak salah Pak kepanjangannya Pak. Bukan Kenapa? Persatuan. Persekong. Persekong tadi Bapak bilang apa? Persatuan Selebritis Korban Serong. Korban Tidak Serong. tepat Pak. Kenapa? Persekong itu Persatuan Selebritis Senang Korong. Nah itu Irfan Hakim. Atau Senang harusnya korong. Persatuan Selebriti Korban Engkong-Engkong. Itu lebih tepat sebetulnya. Persekong. Berarti kamu ini Oedipus komplek ya? Suka main tua. Oke, di sebelahnya ada Hesti Purwadinata. Beliau adalah sahabat artis dalam isu atau sadis. Iya. Saya juga ketua perhimpunan yang lainnya. Oh, perhimpunan yaitu apa juga? ada tempat berkumpul orang oke. Yaitu? Itu disingkat dengan tabok. Oh, Tadi tabok. kan sadis. Iya, Saya juga ketua juga di tempat untuk sharing unek-unek. Yaitu? Itu tusuk. Tusuk. Oh, gila ya. Gila perhimpunannya. Kejam banget, tabok, tusuk. Wah, kejam lah udah. Sadis, kan? Ya, sadis benar-benar sesuai lah. Di belakangnya ada Vincent. Iya. Apa lu kok jadi sulap? Ngapain gitu? Lu kayaknya tuh, hebat. Simsalabim jadi apa? Pak. Aduh. Ya, Vincent ini mewakili komplotan laki-laki pemberi kasih sayang atau kolak pisang ya di sini ya. Lu kayak tajil ini. Kolak pisang. Ya, di sebelahnya ada di sini Cak Lontong. Berdiri. Gede banget. Ih. Apalagi lo kok ikutan juga? Lu ngapain ikutan? Gak usah. Nggak mau saya rapiin. Oh, mau rapiin. Nggak boleh. Iya, mau dirapiin. Ya, beliau dari Badan Peneliti Nikahan Artis alias Bapenas. Ya. Dan di belakangnya, di belakang sekali ada yang terlihat memang yang tinggi, yaitu Rico Ceper. Rico Ceper dari Biro Rahasia Human Interest atau disingkat Birahi. Ya. Salah Pak. Tempat duduknya curang banget Pak, anak kecil dikasih tempat duduk itu Pak. Sebenarnya harusnya yang emang buat baby chair itu. Ini karena nggak ada, yang ada cuman ini. Dia suka lari-lari sih. Udah diam di situ udah. Enggak Pak, saya mau interupsi Pak. Kenapa interupsi? Interupsi. Nyela Pak. Ya kenapa? Kalau interupsi susah ngomongnya Pak. Iya. Saya bukan dari bukan Birahi tadi Pak. Dari mana? Dari PSSI Pak. PSSI. Pak. Yaitu Selalu. singkatannya. Perhimpunan Pria Penyayang Istri. Istrinya ada nggak? P3I itu. Iya. Perhimpunan Pria Penyayang Istri. Iya, Pak. P3I bukan PSSI. Kan saya yang punya mulut Pak. Iya, lu punya mulut, tapi kan orang punya telinga. Lu Iya. kalau mulutnya salah, Emang kan nggak salah Perhimpunan Pria Penyayang Istri. Disingkat? Gitu. PSSI.
Istrinya ada nggak? Nggak ada sih cerai Pak. Gak ada kan? Gara-gara lu suka kayak gitu. Usaha, Gak Pak. konsekuen mulut sama apa yang mau omongin. Ya. Belajar Pak. Nah, dan yang terakhir, terakhir saya dulu, mau silakan. memperkenalkan terlebih Siapa? dahulu. Ini adalah mungkin karena beliau ini yang akan menjadi narasumber kita. Ini korban dari perceraian itu. Dan sekarang kita akan Sebentar, Pak. bersama-sama. Maaf Ya. banget. Kenapa? Semua sudah dikenalin. Iya. Ini bapak-bapak botak setiap episode ada nggak dikenalin nih? Pak Maman. Sekarang beliau ini menjadi notulen. Oh, Mereka notulen. akan menulis apa yang diomongin oleh Anda sebagai sebuah bukti. Jadi kalau ada kata-kata Anda yang menghasut atau yang untuk kepentingan-kepentingan apa saja, itu akan dibuktikan di sini di Ada- notulen. Tapi sebelumnya dia bilang dulu Pak, cepet dulu dong. Iya, gitu. Masuk TV ya Pak, selamat ya Pak ya. Touch up dulu atau gimana gitu Pak? Oke, sekarang kita akan bersama-sama melihat kira-kira kasus apakah yang akan kita bahas hari ini. Ini dia. Harusnya kan istri yang balik dengan suami, bukan suami yang ikut sama istri. Kemarin kemana aja? Kenapa sekarang giliran anak saya udah keluar, saya dicari-cari? Emang saya buronan dicari-cari? Saya diem aja beritanya nggak enak apalagi saya ngomong gitu kan. Saya benar-benar sangat ingin mempertahankan. Kejadiannya sama juga, pemukulan. So far sampai saat ini yang terbaik adalah bisa Kalau sekarang saya memang sangat tidak ingin sekali berkomunikasi dengan dia. Judul kita adalah mendadak cerai. Jadi banyak sekali yang namanya perceraian terjadi di Indonesia, terutama yang saya ketahui ini dari hasil, bukan hasil survei ya, ada 212.000 per tahun perceraian tersebut. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 600 lebih per harinya. Interupsi Pak. Ya, kenapa? Kalau per tahunnya kalau 200 tadi sekitar 12 saya catat juga itu cuma menghasilkan 581 Pak per harinya. Oh, saya hitung karena Sabtu sama Minggu nggak terjadi perceraian di situ kan, tutup. Makanya saya lebihin, naikin ke atas. Oh, Jadi nggak, iya. hitungannya nggak 356 satu per hari lah. Interupsi pokoknya Pak. seperti- Iya, Kalau libur hari raya termasuk gak Pak? termasuk. Masuk Nggak ya? hitung, saya nggak hitung itu. Iya. Karena Pak, sibuk ya. Interupsi, kalau tanggal merah buka nggak Pak? Tanggal merah juga nggak. Ya, dan Buka bisa interupsi, Pak. Pak. ya, Kak Pak, interupsi bisa? Pak, Facebook tutup jam berapa ya Pak? ngapain ngomongin tes? Yang pasti Soalnya- Pak, yang pasti hari soalnya- Senin pasti nomad masih Pak. Masih Masih nomad ya. Kita ngomongin cerai ini. Kita lagi ngomongin konsentrasi, fokus ya. Maaf. Jadi ternyata 70% gugat cerai itu dilakukan oleh perempuan. 30%-nya oleh Apa sih maksudnya ini? Enggak. nggak ngomongin. Bapak Jadi jangan 70% merasa, gugat cerai itu oleh perempuan. Dan ternyata hasil yang kita ketahui 80% itu mereka menikah pernikahannya sendiri seumur jagung. Jadi sekitar 3 bulan sampai ya 9 Interupsi, bulan Pak. lah. Ya, Jagungnya 1 tongkol atau 2 tongkol Pak? ini kita pakai jagung Amerika ya, yang manis ya. Interupsi, Bonggolnya Pak. aja yang dimakan. Jagungnya, rambutnya di dalam atau di luar? Ngapain ngomongin jagung? Ini seumur jagung. Oh, iya. Dan di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu ya mungkin supaya tidak terlihat jelas, jadi beliau memakai topeng. Jadi supaya seperti ini, enggak, supaya Interupsi seperti Pak. Anda Apanya pernah- tidak terlihat jelas, kelihatan jelas banget Pak. Makanya, Biar kata pakai topeng kelihatan banget Pak. Bapak Ya, Interupsi. ribet. Saya ribet ngomongin. Kamu ngerasain nggak kalau gigi lu banyak? Susah tau ngomong. Susah. Lu maklum dong. Instruksi. Harus maklum. Interupsi. Saya nggak ikutan. Ya. Ini mana nih? Security. Kenapa? Dilarang, di depan ditulis, dilarang membawa benda tajam. Dia masuk lihat tuh.
Kalau terjadi penikaman di sini bahaya. Saya narasumber di sini. Di sini Narasumber. narasumber, ini dia narasumbernya itu. Iya. Saya korban perceraian juga. Korban. Ya. Tadi Bapak menyalahkan kami gara-gara kami membahas yang tidak penting. Bapak bilang kalau membahas jagung itu tidak penting. Iya. Tapi Pak, Bapak menutupi wajahnya seperti ibaratnya menabur garam di lautan dong Pak. Tidak ada gunanya, semua orang kelihatan jelas Pak. Ini supaya nggak kelihatan. Iya sih kayaknya. Maaf, Kalau sebentar. dilihat ya. Ini tadi berhubungan dengan jagung. Iya. Makanya didatangkan pengupas jagung. Bukan Bapak, saya bukan pengupas jagung. Pak, saya interupsi Pak. Ini soalnya ya kenapa? Saya mau interupsi sedikit. Ini Iya. yang lebih efektif sebenarnya bukan dia yang ditutup. Iya apanya? Tapi kita semua yang ditutup matanya. Gimana? Saya pakai ini deh, mungkin bisa menutup ya. Jadi ininya aja. Matanya Ini buka aja ya. Ya dibuka aja. Nah itu lebih baik Pak, Ya. karena ini sidang terhormat. Ini Betul. belum hari Halloween Pak. Iya. Nih, pakai ini aja. Kalau ditutup gitu pasti orang nggak kelihatan tuh. Nah, nggak ketahuan kan siapa dia ya. Nggak tahu nih, ini siapa ya? Nggak tahu. Iya kan? Iya. Kalau ini masih tidak berhasil Pak, Ya. tadi wajahnya ditutup, sekarang bibirnya ditutup, mungkin usianya Pak ditutup. Jangan. Ini enggak dong. Coy. Pak Denny, Masa? Pak Tapi Denny kayaknya interupsi. enggak. Kenapa? Pak Denny yakin itu kuat. 5 detik lagi juga robek tuh Pak. Pak, Ini nggak jelas ngomongnya. ini demi keamanan Ya. Pak, daripada ada jatuh korban karena menghirup nafas, keracunan menghirup nafasnya sendiri, lebih baik dibuka Pak. Oh iya dibuka aja biar jelas juga ngomongnya. Nah, kayak gitu astaga. Tutup aja. Dibuka ini lebih cantik. Bapak saya mau dari Beliau ini- narasumber, iya, korban narasumber. perceraian juga. Iya. Saya mau bicara dengan infotainment tuh yang bawa infotainment Mas Oh Irfan siapa? Hakim. Ini Mas Hakim. Irfan Ada 2 Hakim. pilihan. Iya. Dia kan selalu membawakan infotainment yang Betul. kalau pagi tuh cus begitu ngomongin yang cerai, ngomongin yang apa? Tentang- nikah, iya, pernikahan, perceraian Iya. kan. Saya ini narasumber yang kena korbannya. Nih kena infotainment. korbannya. Karena apa? Saya, Coba ceritakan. saya diisukan katanya cerai kan. Iya. Cerai dengan udah nikah 3 kali katanya. Iya. Sama berondong-berondong gitu kan. Betul. Sebetulnya saya tuh gak suka dengan infotainment ya. Iya. Terlalu berlebihan. Iya. Terlalu Lebay lah. Anda juga Ya. berlebihan itu. itu lain. Nggak, jalan bercermin sih dia. Itulah. Tolong bedakan ya berlebihan dengan kepanjangan. Tolong. Dengan kemajuan. Lain Iya. lagi Pak. Pak, interupsi Ya. Pak. Kenapa? Ini tadi mulut ditutup, saya agak riskan Pak, biar lebih aman Pak, supaya tidak, mendingan dipakai helm Pak. Coba, saya usul Pak. Ini bukan masalah di kepala ini. Ini mengganggu Pak, semuanya bener Pak. Lu mau nonton Panjang. konser slang pakai helm? Begitu aja pokoknya saya minta ke Mas Irfan Hakim. Bertanggung tolong- jawab. Oke, Irfan oke, Hakim. oke, oke. Lu dia gara-gara pemberitaan yang terus-menerus seperti itu sampai dia jadi bercerai. Oke, jujur ya, infotainment yang saya bawakan itu artisnya. Kiwil jahat banget Kiwil. Kenapa? Abis Po Eli ngomong tuh lihat tuh, disama-samain mukanya lihat tuh. Ngapain ikut-ikutan monyong? Ikut-ikutan monyong dia. Emang mirip. Biarin dia aja. Ini jangan ngeledek orang nih, kan itu ngeledek artinya. Tuh lihat tuh kan, ngeledek tuh. Vincent. Kalau dia itu kan lebih ke dalam. Kalau gua kan lapisan luar. Nih, aku samperin kan, coba. Nah, Tuh. Tusuk-tusukan berdua dah. Oke, pemberitaan mengenai Eli Sugigi sejujurnya tidak masuk infotainment saya. Karena Betul, infotainment saya itu betul. semuanya artis-artis papan Betul. atas yang ada. Oke. Jadi papan penjelasan gini nggak masuk. Maaf, interupsi. Vincent punya teman kayak gini nggak? Kenapa? Mau diapain? Hah? Ada. Kamu harus lihat dulu mungkin beberapa pemirsa juga bertanya-tanya Po Eli ini yang mana untuk mengingatkannya lagi. Ini kita lihat sama-sama ya. Ini Po Eli. Nah, ini dengan ini mantan ya? Iya. Mantan. 3 Ini bulan yang mantannya. lalu. Mantannya. Ya. Ya, salah satunya ada foto lagi tuh. Abis itu gila. dia itu ini nih. tetanus loh Pak. Kalau tetanus keterlaluan, ini infeksi aja. Infeksi dia. Iya, Cakep ini ya. dia. Lihat begitu bahagianya ya. Cantik. Betul. Ini saya nggak nyangka sepeda ada giginya juga. Iya. Berapa lama sih menikahnya dengan suami yang ini? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. Tetapi kalau istilahnya di sini ya untuk Po Eli ini kalau dalam bahasa Sunda ya, itu ada istilah dalam Sunda itu yang namanya bersatu kita teguh, bercerai kita huntu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Untuk gigi. Hanya cuma dikasih makan, Makasih makan. dielus-elus, Iya. terus ujungnya diperah susunya. Hai, stop. Nih, Enggak apa-apa.
menyelesaikan masalah tanpa solusi. Kita akan lanjutkan. Terlebih dahulu saya ingin tahu dulu mungkin kira-kira apakah masyarakat ini mengetahui yang namanya kasus-kasus perceraian para artis. Kita lihat sama-sama ya. Ini. Yang saya tahu sih keluarganya Ayu Azhari ya. Kayak Ayu Azhari itu kan udah 5 kali ya kawin cerai. Nia dan Niati katanya lakinya so tahu sotoy. Kalau Ayu Ting Ting dia karena mau cerai tak karena ditinggalin sama suaminya ke luar negeri sampai sekarang nggak diliatin. Siapa nama suaminya ya? Nggak tahu, lupa. Angie ya. Ayu Ting Ting lakinya banyak pacare. Ayu Ting Ting ya ditinggal suaminya. Setelah hamil dia tinggal suaminya begitu aja tanpa tanggung jawab ya kan. Ya saya sih perlu prihatin lah sama Mbak Ayu gitu karena dia udah berjuang besar untuk Mas Enji-nya, cuman Mas Enji-nya kayaknya untuk main-main doang deh sama Mbak Ayu itu. Cutari selingkuhan mulu. Kalau Andi Soraya katanya kemarin kan dia juga cerai sama suaminya. Nggak tahu ke persidangan katanya rujuk lagi. Sekarang katanya cerai lagi. Tapi yang sekarang ini aku dengar katanya rujuk lagi dia. Si Justung tahu nyaring yang banyakan duit kali ya. Ibu juga kalau nonton TV gitu ribet. Kayaknya berantem aja sama bapaknya. Saya tidak menyangka ya ternyata masyarakat tajam sekali mulutnya ya. Aduh. Enak banget kalau udah ngomong. Tetapi kalau Bapak udah dibilang jangan bahas itu lagi, ngomong lagi. Oh tajam doang. maksudnya ini mereka mulutnya yang tajam itu kata-katanya loh. Itu mulutnya. seperti Ayu Ting Ting katanya ditinggalin suami. Justru kalau nggak salah Ayu yang ninggalin suaminya ya kalau nggak salah. Jadi nanti nggak benar juga ternyata yang masuk ke benak mereka. Saya mau tanya sama Fitrop, sampai sejauh ini kenapa Fitrop belum melakukan transaksi jual beli dengan salah satu seorang laki-laki misalnya? Maksudnya tuh saya dagang opak gitu. bukan. Kenapa belum juga berniat untuk menikah? Sama sampai sejauh mana sih? Mungkin karena rongga yang ada di sini, Mas. Rongga yang ada di sini, iya. Kenapa? Terlalu dalam. Hah? Terlalu dalam. Iya. Aku selalu ingat hari itu, Mas. Bentar ya. Ini gua kayak nonton tukang bubur naik haji. Ini mah banyak sinetronnya kalau mau. Maaf Mas, tolong hargai Mamah Ambar dan Papa Cok Simbara. Oh, iya. Mas mungkin masih ingat? Iya, masih ingat. Nokta merah perkawinan. Ih, Mas, nokta merah perkawinan. Buah hati kita terdiam di sini hanya bisa. Bu Fitri, request keluarga Cemara ada nggak? Selamat pagi, Abang. Hey, kan ini lagi bercerai. Saya selalu ingat pagi itu ketika saya masih mau sarapan. Iya. Mama tuh cuma bisa bilang gini. Bisa bilang apa? Kepala rumah tangganya aja yang gak becus. Terus papa bilang, lancang kamu. Terus mama bilang, tampar Mas, tampar. Iya. Sementara aku sama kakak Bagas cuma bisa berdiam diri. Nokta Hanya merah bisa bercanda dalam sepi. Iya. Terus apa terpikir untuk aku merajut biduk rumah Demikian tangga. Sandiwara Radio yang ditayangkan. Lu lagi sedih. Lu kayak Sandiwara Radio. Aku lagi sedih. Itu luka. Enggak, tapi itu luka itu terlalu mendalam. Jadi ya. Trauma. Ya, jadi itu yang membuat aku berpikir 2 kali, buat apa aku menikah tapi akhirnya aku menjadi janda bahkan sebelum aku menikah. Buat apa aku bercerai? Gimana? Loh, tahu kan kejadiannya gara-gara ada perbedaan agama. Iya, tidak. betul. Akhirnya Tapi tidak Anda jadi janda menikah. sebelum menikah. Itulah Pak, yang tadi dikatakan sudah menjadi janda. Ini yang ngomong siapa? Bentar, yang ngomong siapa Saya. ini? Saya Turunkan pandangan Bapak turunkan pandangannya. Saya, turunkan pandangannya. Astaga. Kamu duduk, karena tempat duduknya udah ganti ya? Iya. Nggak kelihatan bentar. lagi. Emang saya hobbit banget Pak. Nggak hobbit sih. Enggak, maksud saya adalah tadi dikatakan oleh Ibu Fitri, betul ya? Iya. Itu. Maaf. Ya. Annabelle. Anabel, tahu? Tahu. Anabel? Atau Analisa gembel.
Maksud saya begini Pak, tadi dikatakan bahwa sudah menjadi janda sebelum menikah, Iya. sebelum diresmikan. Itulah kalau ibaratnya gini, kita menganggap cinta, sebuah arti cinta itu, ibaratnya disamakan dengan peternakan sapi Pak. Iya. Artinya di peternakan sapi hanya cuma dikasih makan, Makasih makan. dielus-elus, Iya. terus ujungnya diperah susunya. Tanganmu itu meras-meras. Iya ya. Yang menjadi pertanyaan mungkin tadi dia bilang janda sebelum menikah. Iya. Mungkin dia ikut film yang judulnya Keperawananku direnggut oleh sepeda gunung, Mbak. Makanya dia janda sebelum menikah. Enggak, tapi kan kalau dari datanya juga tadi kita lihat ternyata yang masyarakat biasa lebih banyak daripada artis. Betul, ternyata. Tapi lihat dong, kalau anak-anak dari pasangan selebritis, Iya. mama sama papa aku mungkin dua-duanya terkenal, tapi aku jadi betul. korbannya. Ya kan, jadi harus lihat juga dari keluarga. Tapi itu jadi pelajaran buat saya untuk harus pintar-pintar dalam memilih nanti calon suami. Itu berarti ada tipsnya Supaya dari lebih mama. hati-hati ya. Dari mama saya akhirnya disuruh. Oke. Pokoknya sekarang Tipsnya apa? yang penting satu Ya. fokus bimbel dulu supaya lulus SPMB. Dua tamat Iqra 6. Udah selesai tamat Iqra 6 terus Ya. ta'aruf. Abis ta'aruf nanti cari yang 5M. 5M itu apa aja? Membimbing, Membimbing. mengayomi, Mengayomi. menyayangi, Iya. Menggali. menerima. Menimbun. Jadi lupa. Ulangi. 5M. Membimbing. Cari kata mama, cari calon Iya. suami yang 5M. Madon, maling. Madan maning, Membimbing, mengayomi, Mengayomi. melindungi, Iya. menyayangi, sama yang satu yang paling penting. Apa? Mas, kamu hebat mas. Hah? Gitu kan, mama. Oke, iyalah. Moga-moga ya. Saya mau tanya sekarang sama calon Tong. Apa Anda setuju, Mbak, sebagai, ya Anda kan penasehat pernikahan yang seperti gitulah, misalnya melihat kondisi yang seperti ini nih. Saya tidak akan bicara kalau tidak tenang. Iya. Tenang, kita tenang nih. Ini soalnya orang gila yang ngomong. Enggak, saya sebagai Bapernas tadi ya, Badan Peneliti Pernikahan Artis. Oh, Memang iya, karena betul. artis ini jadi sorotan publik. Iya. Walaupun mungkin sebenarnya yang bercerai dari presentasi artis itu tidak seberapa dibanding yang masyarakat biasa. Tapi yang jelas saya sangat simpati dengan itu tadi, Terop ini ya. Terop tadi bahwa Simpatinya dari mana? Anabel dari si dia Anabel ini. pada posisi anak muda tapi dia berhati-hati memilih pasangan. Ini yang penting. Itu penting. Awal terjadi perceraian adalah karena Salah. bukan memilih karena ada pernikahan. Itu jelas. Ya Jadi iya. Anda jangan sok tahu yang melakukan penelitian saya. Ya maaf saya. Kenapa salah. ada perceraian? Karena Iya. ada pernikahan. Betul. Karena pernikahan. Artinya apa? Untuk melakukan pernikahan butuh persiapan. Iya, betul persiapan. Makanya memilih pasangan itu yang paling Harus siap. penting. Iya. Kita harus belajar dari pesta demokrasi. Oh, pemilu seperti Pemilu ya. itu memberi Iya. banyak pelajaran bagi kita bagaimana memilih pasangan. Yang betul ya, betul ini. Ibaratnya seperti ini, ketika kita Jangan mau... tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Iya. Emang ada? Nggak ada. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya. Maksud saya begini, pesta demokrasi itu ibarat itu adalah karikatur dari bagaimana kita mempersiapkan suatu pernikahan. Iya, betul. Kita diberi kesempatan 5 Memilih. menit di dalam bilik Bilik ya. untuk melihat banyak pilihan. Iya. Dari 5 menit keputusan kita itu menentukan nasib kita 5 tahun. Iya, betul. Kadang-kadang ini yang terbalik dalam kehidupan nyata. Iya. Mencari pasangan. Jadi kalau mencari pasangan biasanya pendekatannya 5 tahun. 5 tahun. Giliran masuk ke dalam bilik cuma 5 menit. Ini kan terbalik. Dulu tahun 70-an itu ada program yang namanya Keluarga Berencana. Oh sudah ada dulu. Bapak mau ngomong apa? Itu Keluarga Berencana. Sampai ada ngomong. Kadang-kadang dia gangguin, saya. Dia nggak gangguin dia. Enggak, dia nggak gangguin. Ya kadang-kadang aja tadi memang pas nggak gangguin aja. Anda nggak lihat sebelumnya. Iya. KB, Keluarga Berencana Pak Harto yang buat dulu tuh, Iya. Pak Harto. Iya, Orde Baru. Itu gambarnya Terus yang memang siapa yang suami mau istri pegang anak bahas semua. itu siapa? Loh, katanya lu ada sampai program aku KB ngomong. tadi. Kamu yang ngomong, Pak. Pak yang ngomong tuh. Anda jangan sok tahu, saya nggak mau ngomong itu. Yang mau diomongin apa, Saya Pak? emosi, saya pindah meja aja. Nggak jadi pindah meja. Makanya inilah yang saya maksud, hati-hati memilihnya seperti ini. Terus saya tekankan lagi. Ini mungkin Anda belum punya tips untuk menghindari perceraian. Nah, ini Saya yang melakukan penting. penelitian. Ini yang Nah. penting bagi yang sudah terlanjur berpasangan, menikah. Untuk menghindari perceraian jadilah orang yang pasrah. Karena penyebab perceraian yang pertama adalah ekonomi. Saya beristri, punya 2 anak. Sekarang sudah gede, butuh biaya besar. Saya tidak bisa menafkahi, saya pasrah.
Jadi anak dua-duanya saya pasrahkan pada mertua dan beban saya jadi ringan. Itu pasrah. Ngaco Itu nggak bertanggung jawab. Itu namanya yang penting pasrah. Gimana? Menurut Kiwil sendiri. Saya tuh Kalau paling- kita break dulu ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Stop. Nih, Enggak apa-apa. Ayo. nggak bisa dong. Gak bisa dipilih orang tua. Udah Balik lagi di YLK Indonesia Lawak Club. Sekarang saya mau tanya sama Mr. Kiwil. Ini kalau ngelihat artis itu kan disorot nih. Dan terlihatnya memang kalau misalnya diekspos ini banyak sekali yang namanya mudah sekali nampaknya selingkuh seperti itu tuh. Ini apakah akibat dari gaya hidup atau apa? Memang, jujur saja, Iya. ini juga pernah saya alami. Oh, tuh dia pernah ngalamin loh. Pernah mengalami. Ngalamin. Kenapa selalu nambah atau suka dengan perempuan-perempuan Perempuan yang lain itu karena memang mungkin satu jago gombal. Hah? Jago gombal. Jago sifatnya, gombal betul, itu. iya. Dia pandai suka merayu. Iya. Dan sifat perempuan seperti itu. Interupsi. Sifat ini wanita juga lemah gitu ya. Kenapa? Mau Interupsi ditipu. Kalau urusan papa sama tante Yulina aku bisa maafkan. Iya. Tapi urusan papa dengan tukang kebun itu Itu Pak Jarwo. Oh itu laki-laki ya? Oh itu berbeda ternyata. Sekarang saya mau tanya sama Vincent. Apa yang Anda ingin tanyakan? Ya itu misalnya. Artis? Artis kenapa banyak berselingkuh? Saya Pak? di sini gak suka apa-apa narkoba kaitannya artis, perceraian artis, Iya, kan? seolah-olah artis itu negatif semuanya. Iya betul. Iya kan? Iya. Padahal artis pun dengan selebritis ini berbeda. Kalau artis punya karya, kalau Iya. selebritis sering di TV tapi belum tentu punya karya. Itu Wah, bedanya itu. Dalam banget tuh. Lu udah punya karya apa lu? Udah benda aja dikeluarin. Dulu, saya kan mantan artis. Iya mantan artis. tapi dia menyampaikannya Ya. dari hati. Gitu. Jadi ada sebuah perbedaan. Iya. Data-data pun itu menurut pemerintah dari Departemen Agama, Ya. perceraian setiap harinya mencapai angka 580,8. 508. Ada 0,8 itu menurut Departemen Agama loh. Jadi yang aneh adalah kalau kita 1%, 1%-nya jadi 5,8. Emang ada orang 8,8 gitu ada? Nggak ada. Mungkin Daus Mini atau siapa mungkin ada begitu. Iya. 0,8. Ini ada yang ada kesalahan berarti. Interupsi kan? Pak, interupsi. Ini 0,8 juga nih, ini 0,8. Nah ini 0,8 ini 0,8 nih. Dua lagi masih di rumah. Ada kasih, emang saya dihitung setengah. Saya keberatan dengan pernyataan dia Pak. Seperti kita ketahui bersama bahwa dia adalah mantan personil anggota salah satu band. Oh ya. Dan kita ketahui bahwa anggota band itu biasanya adalah playboy. Setuju apa enggak? Tuh, dia suka gonta-ganti. Tingkat perceraian juga penyebabnya salah satunya dia Pak. Maksudnya apa? Ini memojokkan satu profesi Ya, nih. lu nggak Ini boleh, memojokkan nggak satu boleh. profesi nih. Nggak bisa, ini nyata adanya. Nggak Nyata boleh. gimana? Nggak Kalau bisa. band tuh nggak seperti itu. Yang banyak tuh pelawak ya Will ya. Sebentar. Dari ungkapan Pak Denny ini, saya sedikit kasih masukan ya. Iya. Perbedaan antara anak band dengan pelawak. Nah. Saya anggap ini satu garis bawahi bahwa yang paling hebat adalah pelawak. Pelawak, betul. Ya. Saya setuju itu. Kenapa? Terbukti Iya. ketika konser, Konser, ya, kalau anak band habis suara habis suara. kasih penonton. Oh. Iya. Pelawak ada habis suara kasih penonton. Suruh ngelawak. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin menonton yang lawak ya, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Oh iya. benar. Anak band Anak band. kalau mau mentas bisa lip sync. Iya. Pelawak nggak bisa nggak lip bisa sync. lip sync. Pelawak Ada tuh pelawak hebatnya lip sync. gitu. Hebatnya. Ada nggak pelawak lip sync? Nggak Nggak ada. Nggak ada. Agak ada. Iya kan? Ada. Nah Makanya ini pelawak lebih hebat. Sebenarnya saya cuma nggak bisa terima bahwa masyarakat disamaratakan. Padahal umumnya karena salah satunya adalah anak band seperti dia ini. Oh ini salah, anak band saya sebagai mantan anak band walaupun sekarang masih ngeband. Sekarang saya tanya, Anda bercerai dengan istri Anda anak band bukan? Istri Anda anak band bukan? Bukan. Ah, tapi istrinya selingkuh dengan anak band. Nah, Enggak. Politikus. Politik. Nggak ada. Anda jangan bawa masalah pribadi ke sini. oh tapi kan ini fakta Pak, fakta. Si Sandina Malaria itu, ya? Nggak bisa kalau begitu. Oh ini main fisik nggak Loh, begitu nggak dong. begitu. Loh, Nggak begitu. Kali-kali begitu nggak bisa. Oh, Loh, stop. Nih. Enggak apa-apa. Ayo. Itu lah, tolong. Bentar. Ya, Ayo. Jangan. berani berapa? Jangan. Kakak, udah kakak. Ini mau kemana sih? Mana? Mau kemana itu? Kak, udah kak.
Kak, udah Kak. Umi. Keluar. Umi. Loh, kenapa udah? Udah beres. Itunya dong. Lagi yuk. Ayo dong, Ayo. Ayo dong, ayo. Kalian Ayo ini lagi dong, ayo. apa-apaan? Aku kotor. Saya nggak terima Pak dia main fisik Pak. Dan Tidak sekarang boleh tadi main di meja itu fisik saya di sini. ternoda Pak. Lu gak boleh ngomong sembarangan tanpa data-data terlebih dahulu. Lu belum pernah digigit anjing apa? Mbak, gigit Mbak. Kacau. Jadi tidak semua yang namanya perselingkuhan itu dialami oleh hanya beberapa artis saja. Hanya beberapa saja. Tetapi mungkin yang namanya cinta lokasi itu bisa saja terjadi. Tapi banyak yang abadi kok Pak. Ini serius betulan. Almarhum Chrisye dengan Ibu Yanti Nur begitu abadinya sampai akhir hayat. Betul. Kemudian almarhum Sofyan Sopian dengan Widiawati. Betapa itu bisa jadi contoh yang baik. Banyak sekali yang bisa kita Pepeng contoh. juga. Seperti misalnya Ade Chandra, Christian dengan Cuncun gitu. Itu juga semuanya. Siapa? Ade Chandra dan Bulu Christian. tangkis, Pak. Cuncun dengan itu juga mereka Bulu semuanya. tangkis. Hah? Itu bulu tangkis. Siapa yang ngomongin bulu ketek? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya terima nikmatnya anak Bapak tunai. Nggak bisa dong. Gak bisa dipilih orang tua, Nggak bisa udah dipilih. tagih aja dari... Kembali lagi di LK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Sekarang saya mau tanya sama Hesti. Hesti sebagai pembawa acara gosip-gosip lah ya. Udah enggak lagi Pak. Oh udah enggak lagi ya sekarang ya? Udah insaf? Udah agak insaf tapi 7 tahun sudah berlalu. Oh sudah 7 tahun ya? Itu kan... Jadi maksudnya saya belum insaf gitu Pak, maksudnya apa Pak? Kamu membawa acara gosip ya? Masih Pak. Oh masih? Iya. Ya iya belum insaf berarti kan. Saya mau tanya sama Hesti kira-kira apa sih yang membuat artis itu yang Anda ketahui aja ya. Kok mudah menikah tetapi juga mudah mencerai? Saya sih menebalkan yang tadi diributkan ya sama Gak usah tebal, narasumber ya. Udah agak tebal ya narasumbernya. Iya, betul. Dan juga sama Irfan. Tadi soal infotainment sebentar. Saya juga ada survei. Saya Ya pakai kacamata dulu sebentar. Silakan supaya datanya lebih jelas ya. Sebentar, Kacamatanya kacamata di mata dong. Di mata. Kenapa di itu di... Itu kacamata siapa? Punya ibu? Ya udah Iya, suka-suka betul. saya dong. Oh iya. Jadi saya juga ada banyak datanya ya. Jadi sebenarnya memang infotainment itu nggak memanas-manasi. Justru kalau saya lihat di sini tingkat perceraian itu justru turun, menurun. Menurun ya. Turun-menurun jadinya ya. Jadi tingkat Turun-menurun jadi terus-terusan dong, semua ada. Iya, itu juga. Turun-menurun. Dan juga ternyata presentase perselingkuhan, kalau yang di Jakarta nih ya, itu biasa dilakukan oleh pria. Itu sekitar 100% pria melakukan perselingkuhan. Itu ternyata untuk tahun ini turun. Makanya saya nggak suka sama pria, Iya. bener kan? Di Jakarta itu cuma 50%. 50% lagi itu di puncak. Jadi itu. Menurut Anda sendiri memang setuju dengan begitu? Saya setuju. Tadi infotainment dianggap sebagai penyulut perceraian. Jangan dong. Biasanya justru infotainment itu jadi korban. Kita diminta untuk meliput perceraian. Kita tuh nggak mau. Itu contoh buruk dari masyarakat yang dilihatkan oleh selebriti. Tapi selebritinya yang mau diliput. Nah kalau yang nggak mau gimana? Seperti misalnya kasusnya Ayu Ting Ting. Sampai ditungguin tuh di rumah. Sampai nyari ke rumah sakit kayak begitu. Mencari-cari kan. Supaya lebih panjang lagi beritanya. Oh gitu. Kalau langsung saat itu konferensi pers selesai dong. Gak ada berita lagi dong. Tapi ini supaya berbulan-bulan. Ayahnya Ayu Ting Ting kan biar tampil lagi terus. Iya, Si ayah. Pas siapa namanya coba? Ayah. Pak Abdul Rojak. Nah betul. Saya kalau bisa cabenya 2 Pak. Lah, hah? Tadi Bapak mau... Pak Abdul Rojak. Itu rujak. Oh, saya kira Bapak mau beli Ini rujak. rojak. Rujak itu Pak yang judul lagu dirujak. Anang batas. ini pengaruh anang batas ini. Ya. Jadi saya interupsi sebentar. Iya, silakan. Memang ada pendapat yang mengatakan kalau apa tadi? Infotainment, yang Infotainment memberitakan masalah gosip-gosip Iya. itu berpengaruh itu memang ada. Tapi Ya, kan secara expose, kan? secara Iya. persentase saya sudah melakukan penelitian. Jadi berapa begini. persentasenya dari... Belum ketemu. Oh belum. Saya Ya, baru. Katanya Anda sudah melakukan penelitian. Ini saya yang melakukan penelitian, jangan Iya. dipaksa. Penelitian jangan itu harus dipaksa. ilmiah, nggak bisa Iya, iya, dipaksakan. Jadi belum ketemu. Jadi tapi ya. begini, gosip ini memang sangat pengaruhnya besar pada penonton. Iya betul. Ini sebagai fakta. Terus terang, saya bukan penikmat gosip. Saya nggak suka yang namanya Infotainment gosip. jarang lah nonton. Infotainment saya nggak suka. Ya, ya. Anak saya
Iya. sebelum dulu nonton infotainment nggak pernah bertanya pada saya tentang perceraian. Iya. Setelah dia suka nonton, nonton. dia belum tanya juga. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu nggak tanya? ini nampaknya masalahnya bukan di anak, masalahnya di Anda ya. Iya, Anak saya sekarang mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam dia nggak pernah yang namanya nonton TV. Oh nonton TV, dia ngapain berarti? Enggak, TV kebetulan sudah saya jual. Terus Lu masalahnya kan di kamu terus ya. Jadi bukan di anak masalah itu. nanti pasti akan ada efeknya pada anak saya. Iya. Buktikan saja. Saya mau tanya ini sebenarnya sama Mas Kiwil nih satu ya. Apa sih perbedaan antara ada kawin siri? Nah kawin siri kan selama ini kayaknya mudah begitu aja. Emang kawin siri tuh semudah itu aja, 1, 2 tanpa saksi seperti itu, nikah begitu. Jadi begini, dalam sebuah rukun nikah itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Dan 5 itu tidak ada yang pernah menyebutkan 1. Iya. Ya, 5, yang pertama ada yang menikah. Iya. Ya. Ada yang saksi. mau menikah, ada saksinya. Ya. Ada wali. Ya. Ada mas kawin. Hah? Ada ijab kabul. Dan di 6 ini Apal banget yang sering nikah ya. Iya. Hafal Dia banget. mau Nah udah. ketika 6 ini nggak ada surat izin istri, itu tidak ada. Tidak ada. Kan saya memang bilang di situ. yang namanya nikah siri, Iya. rukun nikah yang dijalankan. Ya itu yang 5 itu jadi tidak ada yang namanya harusnya jadi izin istri pertama. Interupsi Pak. Itu ya. Karena kalau tapi saudara Kiwil ini pernah saya mendengar dalam suatu agendanya dia, dia salah mengucap Pak. Salah mengucap Saya apa? mendengarkan seolah melakukan pelecehan. Saya terima nikmatnya anak bapak tunai. Ya kenapa? Saya setuju tadi sama yang disebutkan sama Ya udah dong, bapak kenapa? saya. Tapi saya agak kurang Kenapa setuju harus sama letak dasi bapak. Letak dasi bapak gue kurang ke tengah Pak, Pak. Tadi ini. saya keganggu. Ya, geserin dikit. Ngomong dong dari tadi. Miring lagi. Lebih miring lagi Pak, ke tengah Pak. Ke tengah lagi. Oke, terima kasih Pak. Oke, sambil saya betulin dasi saya, kita break dulu ya. Kita kembali setelah yang satu ini. Masa sih? Nggak bisa dong. Gak bisa dipilih orang tua, Nggak bisa udah dipilih. tagih aja dari Kembali lagi di ILK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Berbicara mengenai kawin siri, nih sekarang saya akan bacakan sedikit mungkin ya dari beberapa ada Wikipedia atau Interupsi. Ya, kenapa? Ini dari berbagai permasalahan sudah dibahas. Ya, betul. Bisa nggak dikasih kesimpulan kepada Ratu Lebah ini yang untuk bisa Sudah siap. Nanti dia. belum. Iya, belum. Saya mah nanti belakangan aja ya. Iya. Segmen Jadi terakhir. saya terangkan istilah nikah siri itu berasal dari terminologi Arab siran dan siriun. Siran berarti secara diam-diam atau tertutup secara batin atau di dalam hati. Sedangkan kata sirun berarti secara rahasia, secara sembunyi atau misterius sehingga dikenal istilah ya mati nih tuh. Gimana nyalainnya lagi? Gaptek nih MC-nya. Mohon maaf saya nggak pernah pakai BB ya. nggak punya juga yang lainnya maksudnya. Ketentuan secara khusus mengenai nikah siri kita akan lanjutkan tentu saja di episode-episode selanjutnya atau di program-program yang lainnya yang kira-kira Anda butuhkan seperti itu. Makanya itu dari Alhamdulillah. Jamaah. Ya, oke. Ya. Dari perbincangan yang sudah kita perbincangkan ini mengenai pernikahan dan perceraian. Yang sekarang saya ingin tanyakan sama notulen kita ini. Silakan, Pak Maman kira notulennya apa ini? Tadi dia Apa yang sudah dibicarakan selama ini? Baik, dari 8 pakar yang tidak ahli ini, ada 3 kesimpulan. Wow, licin. 3 kesimpulan. Itu rajin digosok pakai abu rokok tuh Pak. Gitu ya? Makanya mengkilat. Ini kalau biji karet menang mulu Pak. Hah? Ngadu biji karet menang mulu Pak. Kalau main asem yang Mau disimpulin gak nih? Iya. Silakan. Cie, anaknya ngambek. Yang pertama, pernikahan kata orang sana punya 3 cincin. Cincin pertama engagement ring, cincin tunangan. Iya. Yang kedua cincin nikah, wedding ring. Iya. 3 tahun kemudian menjadi suffering. Penderitaan ya. Saya tambahin, setelah menikah suffering. Pas punya anak conjuring Pak. Conjuring makin menyeramkan ya. Iya, benar. Yang kedua, kalau mau menikah dan tidak mau sakit hati, maka nikahilah orang yang tidak kamu cintai. Supaya kalau cerai tidak sakit hati. Benar. Yang kedua, Kayaknya nggak ada yang nyimpulin gitu dia dari Iya, mana? makanya gue juga ini dari nggak tahu. Hesti. Ini baru 2. Baru 2, satu lagi. Yang ketiga, buat pasangan yang mau bercerai, ingat kalimat ini. Kalimatnya apa? Pasangan itu kayak kitab suci yang sudah tua. Hah? Dibuang kualat, dibaca sudah tidak bisa. Iya. Simpen aja di ruang tamu. Disimpan aja. Sekian Pak. Tepuk tangan dulu dong.
Nampaknya dari apa yang sudah dibacakan oleh notulen kita tidak ada satupun yang kita bicarakan mengenai masalah ini ya. Ini nampaknya dia mengada-ada saya lihat ini. Mengada-ada sebenarnya. Silakan. Anda pasti protes dengan kondisi yang seperti ini kan? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Saya bukan tipe orang yang suka protes. Iya. Cuma saya akan kritisi sedikit. Ya itu sama protes. Kenapa sih kalau sekali-sekali ikut dengan kata-kata saya? Ikuti kata-kata saya. Ini saya orang yang susah untuk menurut. Tapi kali ini bolehlah. Saya akan ikuti kata hati saya. Iya. Jadi begini, saya berpesan kepada yang muda, terutama pada Fitra sebagai anak, hati-hati memilih orang tua. Iya. Nggak bisa dong. Gak bisa dipilih orang tua, udah takdirnya aja dari situ. Saya bapak jodoh, memilih jodoh bisa, memilih orang tua gak bisa. Kalau Anda memilih orang tua aja nggak bisa, apalagi milih jodoh, itu loh. Awal ujian anak itu memilih orang tua. Walat nih orang nih. Saya kalau pilih-pilih bapak jadi batu dong Pak. Saya belum selesai bicara. Pilihlah perilaku orang tua yang baik. Oh pilih, jadi perilaku yang baik-baik dari orang tua kita dipilih. memilih orang tua dalam arti perilaku yang patut dicontoh kita pilih. Yang tidak gitu. kita patut contoh, ya kita kasih temen gitu. Iya. Walaupun orang tuanya temen juga, udah gak usah diapa-apain. Iya. Ini kadang-kadang ngatur anak tetangga nih. Ini anak saya yang saya suruh. Ini harus cepet Pak. Ini mau nungguin pensi Pak sebentar lagi nih. Intinya adalah kenalilah, pahamilah, baru pikirkanlah. Setelah itu manajemen jangan lupa. Manajemen ini itu yang sangat keduanya yang saya nggak enak. Apa itu? Yang pertama tadi apa? Kenalilah. Sebelum Anda menentukan pilihan, kenali. Yang keduanya nggak enak itu. Pahamilah. Nah itu Pak, hamilah. Nggak enak. Jangan dipisah. Hamilah Pak, hamilah Pak. Jangan dipisah. Jangan dipisah. Oh, kalau dipisah terus kapan hamilnya? Gimana sih? Iya. Terus manajemen, sekali lagi manajemen ya. Manajemen itu penting sekali. Karena kunci dari terbinanya rumah tangga itu karena manajemen. Dan wanita, tepuk tangan buat wanita karena wanita ini adalah malu-malu yang hebat. Wanita itu memang dibilangnya katanya di sebuah negara, tiang negara atau paling kecil, tiang keluarga. Tiang keluarga adalah wanita. Sukses seorang cowok itu pasti ada wanita hebat di belakangnya. Ketika... Ntar dulu, ini gue berasa lagi ini nih. Copet lagi ngomong, jangan nyopet ya, tapi ngomong nyopet Pak. Ini saya berasa begitu nih. Setuju. Wah, ada maling teriak maling. Kata-katanya Vincent tadi lu udah kayak politikus sekarang ngomongnya ya. Enggak boleh gini itu dia maksud saya begini, wanita itu dalam rumah tangga itu kayak tiang keluarga. Kalau wanitanya kuat, tiangnya kuat, keluarganya insya Allah lancar. Jadi bagus. Makanya di dalam rumah tangga kalau tiangnya makin banyak, mudah-mudahan makin bagus buat lakinya. Iya. Kalau buat cewek-cewek intinya kalau cari pada saat sebelum cari pasangan betul. Ikutin kata mama aku aja. Apa katanya? Pilih yang 5M. 5M tadi kembali lagi. Mengayomi, mengayomi, membimbing, melindungi, menyayangi, sama ini tapi yang sebelum mencari ya. Menghamili. Sama Mas, kamu hebat Mas. Terus sih. Sama satu lagi. Iya. Kalau sudah menjalani harus ada satu ingat. Mungkin kalau ini secara globalnya ya, karena saya kan belum berumah tangga. Tapi tidak setiap relationship itu pasti selalu bahagia. Tapi setiap relationship itu pasti selalu berharga. Itu kata mama saya. Apapun yang terjadi kalau kita sudah menikah, kita jangan lupa dengan 3D. Dilihat dulu, terus diraba, lalu ke kerawang. Di kerawang. Tapi kalau ada 5M, ada 3D, ibu saya cuma bilang PLNG Pak. PLNG apa? Peace, Love, and Gaul. Ibunya Andika. Oke, silakan Hesti apa? Yang pasti kalau pernikahan itu, setiap pernikahan membutuhkan jatuh cinta pada orang yang sama dan selalu. Dan selalu intinya, supaya karena lebih abadi cinta itu lagi ya. merupakan kelebihan. Dan di mana Anugerah. ada kelebihan pasti akan ada kembalian. Hah? Ada kembalian? Pernikahan itu adalah bagaimana satu sama lain menerima sama-sama Ngomong kekurangan. lagi tuh copet Pak. Itu Riko. Tuh copet bersuara. Sekali lagi. Sebagai penutup, kata-katanya diulang lagi. Betul. Iya. Menikah itu adalah kan menyatukan dua orang. Menyatukan dua orang untuk sama-sama saling menerima dan memaklumi kekurangan satu sama lainnya. Iya, dan satu hal lagi, kalau misalnya sudah terjadi yang namanya perceraian, itu kesalahannya bukan hanya di pihak laki-laki atau perempuan. Karena 50% dua-duanya sudah yang namanya memberikan kontribusi untuk terjadinya perceraian tersebut. Jadi ketika terjadi perceraian, jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berpandangan ke depan. Kita akan jumpa lagi tentu saja hanya di ILK Indonesia Lawak Club. Sampai jumpa.